nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Hadis-hadis yang ditulis di sini ini yang 3 pertama sama hadisnya tentang larangan yang sama dan bersumber dari 2 sahabat. Yang pertama dari Abu Hurairah, yang kedua dari Anas bin Malik. Dan ada banyak tuntunan di hadis ini, tapi yang disorot oleh Imam Bukhari untuk tema yang di hadis-hadis ini 2. Yang pertama tentang hasud, yang kedua tentang su'udzon. Hadisnya nomor 6064 dari Abu Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal iyyakum, hati-hati kalian, ya, jauhilah, waspadalah kalian, jaga jaraklah kalian gitu. Wa dhanna, dengan dzon. Fa inna dzanna aqdabul hadis, karena dzon atau prasangka itu sejelek sedusta-dustanya omongan. Tentu prasangka yang dimaksud berarti prasangka yang dusta, yang mengandung unsur dusta. Prasangka yang jelek karena yang harus dijauhi. Wala tahassasu wala tajassasu, ini maknanya sama. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Bedanya kalau tahassasu dari his itu rasa atau indera. Kalau tajassasu mah dari jasus teh mata-mata. Jadi kalau tahassasu mah sikap kita, telinga kita, perasaan kita ingin dia itu menjadi orang yang salah. Kalau seorang guru, bagaimana caranya membuktikan bahwa santri itu salah gitu. Dicari-carilah. Kalau dengan mata itu namanya tajassus, kalau dengan rasa, dengan indera, dengan telinga, dengan perasaan hati, nah itu namanya tahassus. Sama itu juga. Ingin memojokkan seseorang, ingin dia itu didudukan sebagai orang yang salah, ingin mempersalahkan orang lain, itu tajassus. Dorakanya haram. Wala tahasadu, jangan saling benci, saling hasud. Wala tadabaru, arti asal tadabur itu saling membelakangi. Ini saya terjemahkan saling tidak menyapa. Tepatunya tanya, asalnya mah saling tidak bertatap muka. Tapi kan mungkin tatap muka ngan patanya-tanya, itu tadabur. Makanya kalau kita bertemu seseorang, kan dina hadis nage afsyus salam, ya, salam teh nanya, menyapa. Kalau kita bertemu orang lain tidak menegur, tidak bertegur sapa, itu termasuk tadabur, doraka. Buktina kan bapak ibu nyeri hati punya. Kalau ada orang lain bertemu dengan bapak, dengan ibu, menit nanya-nanya acan nyeri hati kannya. Si eta menit nanya-nanya acan ka urang gitunya. Bari bapak jeung ibuna gitu nanya. Wala tabahudu, jangan saling membenci.
Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini mah rutinitas kita semua ya. Kalau dalam riwayat lain Nabi mengatakan begini, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Lalu menyebutkan hadis ini. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Bukan di sholat saja, bukan di saum, bukan di zakat, bukan di haji, bari hatena teu dieusian ku takwa. Takwa itu di sini. Sholat yang kita amalkan ujung-ujungnya harus ke sini gitu. Saum yang kita amalkan ujung-ujungnya harus ke hati. Zakat yang kita amalkan ujungnya harus ke jiwa. Apa kriterianya? Kalau kita sudah tidak ada lagi perasaan benci, ngewa, kasahawae, baik itu sesama anggota Persis, simpatisan, orang NU, orang Muhammadiyah, tak kecuali Muhammadiyah geuleuh beda wae. Beda wae lebaran jeung Idul etana jeung puasana cenah Muhammadiyah ngaragokan. Tidak ya. Ini ikhwanan bersaudara, konteksnya sesama muslim Pak Buya. Hari orang Syiah ada lain dulur, orang liberal lain dulur, orang LDI lain dulur, kudu dimusuhan mah. Tapi meski dimusuhan tetap adab kepada orang kafirnya diberlakukan, yaitu adil, ya proporsional. Orang kafir musuh. Ini mah konteksnya kepada saudara, jangan ada benci. Ke orang liberal mah wajib benci, ke orang Syiah wajib benci, ke orang sekuler wajib benci. Tapi kalau sesama saudara seislam, seagama, cuma beda masjid, beda madhab, atau dari orang mah kadang sarua Persis, ya, sajamaah deh, ngewa, nang kayak kita ngewa lo bahutang, cenah banganjuk, nyakan wae atuh kudu teh dibantuannya, lo bahutang lo banganjuk teh, tara mayar iuran anggota, naon deui, tara ka masjid. Nya dimusuhan beuki we atuh ya. Tapi kalau dianggap sebagai saudara kan nanti berlaku tawasau bil haqqi tawasau bis sabr. Si eta mah ngomongna kitu, ngomongna kieu ya, dengan berbagai kekurangannya ya. Kalau dalam konteks saya sebagai guru kan santri teh sarua kabeh punya. Aya nu pinter bageur, ieu dambaan semua orang tua. Aya nu pinter pika sebeleun, aya nu bageur bodoh kan nya, aya gitu nya. Aya nu teu bageur teu bodoh pika sebeleun. Duka anak saha eta. Naudzubillah min dzalik. Tapi karena semuanya anak-anak kita kan moal aya ngewanya, moal yang ngewa. Ibu gaduh putra, naudzubillah min dzalik, bunya gaduh putra pika sebeleun, jahat deui, ngewa moal. Nyah, ngewa. Nyah. Kenapa? Karena bagian dari kita. Ikhwan itu kan begitu, ya. Jadilah kalian hamba-hamba bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kata Nabi, al mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Patokannya itu jadi cermin. Mun ibu ngeunteung dina eunteung eta nu dina eunteung saha batur ibu? Ibu. Ih cenah eta aya korong na pipi gitu-gitu mah. Tak korong saeuy nya korong nu dinya. Jadi korong orang lain itu anggap korong diri sendiri. Kejelekan orang lain itu anggap itu diri sendiri. Orang lain masih jelek, berarti kitanya masih jelek. Karena kalau kitanya sudah baik, orang lain akan terbawa baik, gitu kan? Konsep amar ma'ruf nahi munkar itu. Nya contoh sederhana. Oh, ada cenah kudu ku ustad, ku ana mah teu nurut. Nah, itu kan. Ada beda. Kenapa ku ustad nurut, ari ku ieu teu nurut? Berarti masalah nurut itu bukan masalah anak, tapi masalah diri kita.
Nya eta orang tua santri kadang karar itunya cenah ku ustad menurut ku abdi mah teu nurut. Tah ieu teh salah budak, salah ibu. Ya, salah budak, salah orang tua. Ya. Kenapa sama ustadznya nurut tapi sama orang tuanya tidak nurut? Ini al-mu'min mir'atu akhihil mu'min. Saudara itu sudah sampai sebegitunya. Jadi sepenanggungan, seperasaan, satu nasib ya. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Saudara itu begitu kan? Jadi kalau ada kejelekan di saudara kita, berarti orangnya jelek ini. Karena kalau kita udah baik mah dia akan terbawa baik. Saudara itu begitu. Jadi mun aya batur dikasih bulan ka urang nya ngaca diri we berarti urang nauge tidak layak dihargai, kitanya belum layak dihormat. Dasar goreng-gorengna akhlak seseorang tetap gak ada baiknya. Tergantung kepada siapa dia berinteraksi. Jadi daripada menyalahkan orang lain, lebih baik kita berkaca pada diri sendiri. Itu ikhwanan, itu ajaran ikhwah di dalam Al-Quran dan hadis sampai sebegitunya. Nggak jauh beda lah seperti kita dengan anak kita. Ya cina budak tuh baungnya nurun ke saha. Cek bapak nantinya nurun ke mana? Nurun ke saha ya. Anak kita itu cerminan kita, ya sama, ya saya pun begitu, ya. Jadi kalau anak saya begini, ya berarti kitanya belum mampu bagaimana mengendalikan anak kita berwibawa untuk anak kita, gitu. Harus dicari cara bagaimana. Jadi tong nyalakeun budak kabeh, tapi kita berkaca juga dalam model parenting kita, bahasa lagi gaya namanya. Model tarbiyah kita di keluarga. Kemudian dalam hadis Anas bin Malik berikutnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghudu, jangan saling benci, beda urutan saja. Wala tahasadu, jangan saling hasud. Wala tadabaru, jangan saling tidak menyapa. Udah tahu bertemu dengan dia micin banget, atuh ku urang tanya. Bila mun urang sarua micin banget, ya memalingkan muka, sama dosanya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu, tidak halal bagi seorang muslim sengaja, saya pakai kata sengaja, menjauhi saudaranya. Ai tidak sengaja mah teu naon. Tidak sengaja teh bagaimana? Nya memang saya dengan jamaah Furqan misalkan panggihna saminggu sakali misalkan, ya. Tidak sengaja. Tapi kalau sengaja memang tidak mau bertemu, tidak mau menjenguk, nah itu dosa. An yahjuru akhahu fawqa thalathati ayyam, lebih dari 3 hari. Jadi boleh sampai 3 hari. Kata para ulama, syariat Islam itu manusiawi. Manusiawi itu memahami perasaan manusia yang kadang tersinggung. Ya, ayah kan sasoleh-solehna ibu ayah kasinggung nabunya, sasoleh-solehna bapak ayah we kasinggung kusaha nya bapakku ibu, ibuku bapak ayah we kasinggung nama. Dan ketika itu tersinggung kan haroreamnya ngobrol deh, bapak jeung ibu ge haroream patu nyatanya silih jaman dode. Boleh begitu? Boleh, tapi 3 hari atau 3 malam, ya. 3 hari 3 malam. Hari keempat suka tidak suka wayahna kudu daek nanya. Bapak harus nanya ke ibu, ibu bertegur sapa ke bapak. Najan geuleuh kene. Najan kesal kene. Naonnya hayang tiung jang lebaran can dipanmeulikeun wae. Ya najan kesal tilu dinten we bu wayahna, ya. Ini ada sisi manusiawinya, tapi selebihnya dari itu sudah tidak manusiawi, ya, sudah dosa. Kemudian di halaman berikutnya ini sama hadis dari Abu Hurairah,
Ini beda sanad ya. Kalau ditelusuri sanadnya beda sanadnya, makanya Imam Bukhari mencantumkan dan matanya sedikit berbeda. Iyyakum wadhanna, jauhilah atau hati-hatilah kalian dengan prasangka. Fa inna dhanna akdzabul hadis, karena prasangka itu sedusta-dustanya omongan. Wala tahassasu wala tajassasu, jangan mengorek-ngorek mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tanajasu, jangan saling mendukung penipuan. Najas itu begini, Pak Bu, saya dagang teu payu wae ya, maka saya sewa nih Gilang, Ence, Alim, Iman, api-api jadi numulinya nawar, adu tawar. Wah, ini berapa? 100.000 cek Ence, cek Gilang teh. Wah, saya mah beli 200.000 ge, wah ini tarik ngomong nanti. Ngarah naon? Pan ibu ge mendek balanya tinggalin nu rame bunya. Nya dek meuli baso. Wah, ieu mah sepi teu rame nya. Nu pinuh tah ieu berarti sigana enak kan gitu. Ya naon cenah rame. Ikut lebut. Oh, itu cek Ence teh. Oh, ieu mah wantun cenah 200.000 ge. Najan duitna. Cek Alim teh, wah abdi malah cenah 150.000, padahal harga barang misalkan 50.000. Nah itu najas ya, menawar bukan untuk membeli tapi untuk menipu pembeli. Mun aya naon endorse ya. Nyo artis iklan Oppo bari HP-na Apple. Kan lalu lucu bisa. Artis kartuna XL bari manehna makena Telkomsel ya. Endorse ya. Ustad ieu cenah endorse madu nya, madu naon? bari tadi inum madu eta naon meuli madu nu lain. Nah itu najas ya. Artis-artis nu arah iklan itu bagian dari najas. Termasuk di terminal mah nu naik angkot nya, ibu kantos ka ibu naik angkot baheula. Pane anu pinuh punya. Tah ieu cenah geus pinuh naik. Si orek tarurun deui babaturanna unggul teh. Di Banjaran teh karar itu. Angkot Banjaran. Tapi enak geus usumnya. Jadi semua rekayasa untuk menipu pembeli itu namanya najas. Saling najas berarti berkongsi bebarengan ya, bersepakat untuk melakukan penipuan kepada pembeli. Wala tahasadu, jangan saling hasud. Wala tabagudu, jangan saling benci. Wala tadabaru, jangan saling tidak menyapa. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kita kembali lagi ke halaman 1. Imam Bukhari memberi judul beda-beda dari hadis-hadis ini. Ini yang pertama, babun ma yunha anit tahasudi wat tadaburi. Larangan saling hasud dan tidak menyapa. Biasa kan orang kenapa tidak menyapa? Karena hasud. Dan ini gambarannya saling hasud. Berarti dua nana doraka. Kalau ada orang lain hasud ke kita, kita jangan hasud kepada orang lain sarua doraka. Mengapa orang lain yang berdosa kita terbawa berdosa? Urang makan ikhwanana juga tadilah bapak ibu ke anak sendiri boga budak ka sebeleuna udah bilang mindalik banyak. Karena itu bagian dari kita. Tong sarwana. Wa qouli ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang yang hasud apabila dia hasud. Ini kata para ulama, jahatnya itu kalau dia hasud. Kalau tidak hasud tidak jahat. Kenapa? Karena hasud itu sifat bawaan manusia, sama seperti marah, benci. Ini nggak boleh marah, nggak boleh benci, bukan berarti harus dihilangkan sifat itu, udah nggak bisa. Cuma di manage, ya, diatur, dikendalikan. Imam Ibnu Hajar menjelaskan, saya tulis di bawah di footnote, al hasadu, hasad itu atau hasud itu
tamanni syakhsi zawalan ni'mah, seseorang yang berharap agar kenikmatan hilang an mustahiqin lah, dari yang berhaknya. Jadi kalau saya lihat Gilang mobilnya bagus, Innova nya, hari abdi di bawah Gilang, mobilnya teu alus juga Gilang, lalu saya ingin agar Innova itu hilang dari Gilang, eta mah deku abdi, leungitna deku batur. Jadi ketika Gilang Innova tabrakan nya, wah sia wedor nih atoh gitu hate puas. Ketika melihat orang lain punya nikmat lalu kita sakit hati, itu hasud. Ya, hasud. Orang atau lihat Nurul Huda juara futsal, nyeri hati orang atau gara-gara eleh misalnya, hasud tak? Ya nggak boleh. Kom orang berkon mah, jangan hasud ya. Melihat orang lain punya kelebihan, jangan hasud. Apa saja kelebihannya? Ya semua kelebihan. Kepintaran, kekayaan, kecantikan, kegantengan, naon deui nya? Keahlian. Semua, atau popularitas, aya namanya elektabilitas. Kenapa sih dia lebih populer daripada saya misalkan? Padahal rasaan mah ilmu saya lebih luhur, saya lebih senior. Ada eta mah bagian dari takdir itu. Ya. Kalau kita ada perasaan hasud, itu berarti benci dengan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, itu adalah hasud. A'ammu min an yas'a fi dzalika aula, terserah itu mah apakah disertai usaha untuk menghilangkannya atau tidak. Jadi apakah dipendam atau kemudian diamalkan, itu udah duanya hasud. Meski kemudian kata Ibnu Hajar nanti ada 3 level. Yang 2 pertama berdosa, yang ketiga tidak berdosa. Yang pertama, saya berusaha bagaimana agar Innova itu hilang dari Gilang, minimalnya rusak. Ya. Nah ngaharewos ke barudak tutu bocorkeun bana misalnya. Ya. Itu berarti baghid, dosa. Yang kedua, saya tidak mengamalkannya, cuma saya tidak menghilangkan hasud itu. Dan masih berharap sewaktu-waktu suganta mobil Innova hancur atau itu doraka gini. Ya. Karena sudah diamalkan, sudah kasabat qulubukum. Kan la yu'akhidukumullah billagwi fi aimanikum walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Meski saya tidak mencelakakan mobil Gilang, tapi saya masih ada perasaan hayang ta mobil Gilang tehnya hancur. Masih ada meski tidak diamalkan. Masih dipendam, ditanam, dilestarikan. Nah yang ketiga, ini yang ma'dzur, yang diterima udurnya, saya benci lihat Gilang punya mobil Innova, tapi saya rem. Loh ini kan bagian dari la mani'a lima a'tait wala mu'tiya lima mana' wala yanfa'u dzal jad min kal jad. Taeta apa Bu? Ubar hasud. Ya, obat hasud itu. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kau beri. Kalau Gilang punya Innova, saya tidak, karena Allah memberi ke Gilang, ke saya tidak, dan nggak bisa ada yang menghalangi. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa memberi apa yang Allah halangi. Kalau saya nggak punya Innova, itu karena Allah tidak menghendaki, dan kalau Allah tidak menghendaki, bapak-bapak dek badami dek mere Innova kabeh ge nyapan teu banyak. Mau bisa. Meskipun orang tua santri bersepakat yang memiliki mobil jang Ustaz Nasruddin, moal Allah teu ngersakakeun. Ya.
semua yang terjadi di kita itu semuanya kehendak Allah. Dan wala yanfa'u dal jaddi minkal jad, tidak bermanfaat bagi yang memiliki keutamaannya. Mobil Gilang, mobil Innova Gilang moal manfaat yang Gilang moal sing sumpah. Tah kudu dikitukeun ngarah teu hasud. Ini rumahnya banyak, ada 15, ada 20. Moal manfaat keur naon boga imah loba. Moal manfaat. Apa yang manfaat? Iman dan amal sholih. Eta nu kamari wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Jadi panafsu-nafsu teh jangan larinya ke hasud, tapi larinya ke fastabiqul khairat. Ningali dinalis yo Al-Furqan 1 juta seberat 700 misalnya. Ta atau bah teh hasud, aduh ya Al-Furqan gede nya. Taekeun itu fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Nurul Huda 500.000. Asli asli. Anur sabaraha nya dinalis aya datana di Pak Teguh Kalambu. Itu nah kalau ke yang begitu boleh silakan dalam hal-hal yang sifatnya karena itu yang bermanfaat, bukan kekayaan, bukan popularitas. Apa artinya Ibu Anu lebih terkenal dari saya hanya karena ketua cabang, ketua PD, staf PW, staf PP? Mohon manfaat. Memang staf PP lebih gede pahalana tibatan staf PC. Teu usah jajan ge. Teu nah, da anger cenah ngaji mah bari jamaah. Ngabina real. Anak ge cenah jadi staf PP anger we. Ngabina mah di jamaah di PP mah rapat unggul. Yang kebijakan gitu. Karasa real mah di jamaah. Tuh ngan memang cenah cek usah jajan teh hiji naon jadwal jadi jadwal PP cenah jeung ngabiming umroh. Eta unggul cenah. Tapi dah angret tidak kemudian jadi standar. Apakah khutbah di Piade lebih terhormat dibanding khutbah di Al-Furqan? Teu. Da gede di Al-Furqan oge. Ya jadi apal aja. Gitu. Jangan apakah ustaz kukurelingannya juga usah lucu kukurelingan ke seluruh kota. Itu lebih besar pahalanya dibanding kukurelingan di Al-Furqan, Al-Ihsan, Al-Ajarnya. Cicing dong dibeja-beja. Tidak ya. Konteksnya ke amal sholih lagi. Jadi eta pagunya obat hasud. Buat apa saya hasud orang itu lebih cantik dari saya, lebih ganteng dari saya? Kan kegantengannya tidak manfaat. Memang nanti masuk surga gimana ganteng, gimana kaya, gimana popularitas, enggak mau manfaat. Kenaun orang syirik. Syirik mah wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Tuh di Al-Azhar tarawih sajus nangtang sacenang ke mah tambahan. Wah, tambahan jadi 2 juz. Tuh di Al-Furqan, tuh di At-Taubah mah tarawihna geus sajus unggal wengi. Tah eta hasud kudu nanti dinu kitu. Imat dibalik orang At-Taubah hasud ke Al-Furqan. Nah, cerita Al-Furqan mah sagedeung wae misalkan. Kalam bujuju kalam. Kemudian Imam An-Nawawi menjelaskan al-hasadu kismani. Hasud itu ada 2, hakikiyun wa majaziyun. Hakiki dan majazi. Fal hakikiyu hasud hakiki tamanni zawalin ni'mah an soibiha, menginginkan agar nikmat yang ada pada seseorang hilang. Wa hadza haram bi ijma'il ummah. Hasud yang ini haram berdasarkan ijma' umat ma'an nususis sahihah, berdasarkan nas-nas yang sahih. Wa amal majazi, sementara hasud majazi fa wal ghibtah adalah ghibtah. Wa huwa an yatamanna mithla ni'matil lati ala ghairihi, yaitu menginginkan nikmat yang ada pada seseorang
min ghairi zawaliha an sahibiha, tanpa menginginkan agar nikmat tersebut hilang darinya. Fa in kanat min umurid dunya kanat mubahatan, kalau itu termasuk urusan dunia maka mubah. Wa in kanat ta'atan fa ya mustahabbah, jika tertuju pada perkara ketaatan maka hukumnya mustahab, ya. Jadi ada ingin seperti orang lain itu iri, ya, iri ke orang lain itu, ada perasaan ingin menghilangkan kenikmatan darinya, ada yang tidak. Nah, yang tidak mah yang diajar oleh Nabi, la hasada illa fis natain, jangan hasud kecuali dalam dua orang. Satu, orang kaya yang banyak berderma. Dua, orang berilmu yang banyak mengajar. Harus hasud. Hasudnya tapi bukan berarti menghilangkan kekayaan orang yang kaya tersebut, mencemarkan nama baik orang berilmu tersebut, bukan begitu. Tapi hasudnya ingin menyamai, saya ingin kaya siga Pak Haji nu nyumbang ka taubah nya, bro-broan cenah nyumbang nate gitu. Nah, itu bagus. Kalau ingin seperti itu, termasuk dalam dunia, wah gilang ya kawina acan geus boga Innova nya. Cek Teguh lah ya abdi mantu. Geus kawina acan geus boga Innova cenah gitu. Nah, Teguh itu kemudian ingin seperti Gilang, boleh begitu? Boleh, asal jangan ada perasaan ingin mencelakakan Gilang. Boleh. Jadi kita ingin kaya seperti orang lain yang kaya, silahkan. Karena kalau kita kaya insya Allah maslahat Pak Bunya. Menurut orang Bunghar pasti maslahat. Ya, buktinya ini masjid, pesantren, semua program yang ada di kita ini maslahat karena kita ada orang-orang kaya. Mun mana resin kabeh mah pan pika sedihkeun. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam Ihya Ulumuddin kenapa seseorang hasud. Itu ada 7. 1. Permusuhan dan kebencian. Disebabkan seseorang menganggap orang lain sebagai musuh, maka apapun kebaikan yang datang darinya ia akan hasud. Maka tadi cek Nabi, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Bapak sesama jamaah Al-Furqan jangan ada yang dianggap musuh. Ya. Sesama jamaah Persibakan Ciparai jangan ada yang dianggap musuh. Kenwe porjam itu untuk ukhuwah, bukan untuk uduwah, adawah, bukan, ya. Untuk menjalin ukhuwah, bukan malah semakin adawah, semakin bertambah permusuhan. Yang kedua, ta'azzuz, merasa berat jika ada orang lain yang lebih tinggi darinya, baik dalam hal harta atau ilmu. Kenapa? Karena dia merasa tinggi. Jadi nggak mau orang lain lebih hebat dari dia. Ini penyakit orang-orang yang istilah nanti naon ingin selalu sempurna, perfeksionis, ya, ingin selalu sempurna. Biasanya mana lagi kahiji gitu, efeknya ya murid baru nuluy pinter, wah itu biasanya jatuh, di kelas deh. Itu karena dia nggak mau orang lain lebih baik dari dia. Yang ketiga, kiber atau sombong. Yang keempat, ta'ajub, merasa heran dan aneh dengan kelebihan yang dimiliki orang lain. Tadi teh nah cenah Gilang teh kawin acan geus boga Innova. Nya ini ada bapana beungar. Kemudian yang kelima, takut kehilangan sesuatu yang diinginkan. Biasa terjadi di antara dua orang atau lebih terhadap satu objek. Seperti dua orang saudara yang menginginkan perhatian orang tuanya. Ieu mah biasa budak anu boga adik. Nah, itu aya hasud. Jadi mun urang hasud teh bubudakeun. Atau dua orang ustadz yang ingin dimuliakan oleh jamaah di daerahnya. Saingan ye, Ustadz Pian, Ustadz Iman, Ustadz Fikri, berebut perhatian Ustadz Rosan. Hayang dijadwal. Berebut perhatian Ustadz Tony, ya, yang dijadwal di Al-Furqan. Terus yang keenam, obsesi kedudukan dan popularitas. Selalu ingin menjadi orang yang paling terpandang, nggak boleh.
Udahlah, masalah yang begitu mah takdir Allah. Ayeuna ajol-ajolan yang terkenal hari memang teu bisa nya najan geus nipu kumaha wae oge cenah subscriber tadi bayar anggar moal bisa. Yang ketujuh, kotor jiwa dan pelit, enggan berbagi atau sekedar melihat orang lain mendapatkan kebaikan dan keunggulan. Makanya obatnya zakat. Ya, zakat itu membersihkan hati dari pelit sebagaimana dijelaskan di surat Muhammad bagian akhir. Kenapa ada dengki adughanahum ha antum tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal. Masih kena ada pelit, enggak mau berbagi, malah kedah seueur zakat, senang berderma agar senang melihat orang lain bahagia. Ya, bukan ningali batur senang teh urang jadi nyeri hati, enggak. Bagaimana menghilangkan hasud? Kata imam para ulama, kuncinya ilmu. Ilmu bahwa Allah sudah memiliki takdir, dan takdir itu tidak bisa diubah oleh kita. Kumaha Allah. Yang kedua, ilmu bahwa dengan hasud justru tambah celaka. Panaya nu hasud mah moal jamoganya al hasudu la yasudu. La yasudu itu tidak akan menjadi sayyid. Ya, bahasa Ustaz Abdullah, al hasudu la yasudu. Orang selalu hasud tidak akan mungkin jadi sayyid, tidak mungkin jadi terpandang, justru jadi rendah. Maka orang punya ilmu ketika dia hasud ke seseorang, kenapa saya hasud? Kalau saya hasud saya yang lebih rendah nanti. Udah weh. Kata Imam Al-Ghazali datang, wilujeng, aduh gila ini saya mobil teh mugia barokah najan najurat mah dongkol. Apakah itu tidak ikhlas? Ikhlas, Bu. Ikhlas. Apakah itu munafik? Bukan. Munafik mah kalau dia memang beramal pura-pura. Ini mah kan ibu bapak sudah tahu. Kalau saya ada hasud, saya harus melawannya. Kan udah tahu ilmunya. Ari munafik mah memang dia enggak diniatkan untuk itu. Berpura-pura. Ayo mah bukan berpura-pura. Saya sadar bahwa saya harus mengucapkan tahniah ke Gilang karena dia punya mobil Innova misalnya. Itu sadar. Najan nyeri hati kene gitu. Itu ngobatan hati gitu. Sama ketika kita sabar, misalkan apa yang hilang, mobil hilang, apa nyeri hati, sabar kan dikuat-kuat. Itu munafik tidak? Tidak. Dan memang sabar teh nyeri. Memang ikhlas itu berat. Mau bisa langsung memang nabi bapak teh. Mau ibu memang nabi. Bukan, kita kan manusia biasa. Jadi kalau dalam hati saya nih benci ke si anu, tapi wayahna we cek nabi kan kalau bertemu salah. Ya, itu untuk menghilangkan perasaan benci itu. Cenah mualah nah munafik, teu munafik. Munafik itu kalau memang dalam hati kitanya bohong, pura-pura. Ini kan gak pura-pura. Saya sadar sesadar-sadarnya saya harus mengucapkan salam ke dia meski saya masih benci ke dia. Jadi dasarnya ilmu bahwa itu harus diamalkan. Kemudian berikutnya tentang suudzon, ya. Ayat Qur'annya ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Jadi harus dijauhi itu prasangka yang dosa, ya, yang jelek, yang menyebabkan permusuhan sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Dan prasangka ini sama dengan hasud, enggak mungkin dihilangkan, tapi harus dikendalikan. Saya tulis di bawah hadis-hadisnya. Yang pertama ini dari Nabi, innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bi anfusuha ma lam ta'mal au tatakallam. Jadi kalau kita punya suudon, Bapak Ibu termasuk saya, jangan diucapkan dan jangan diamalkan. Diamalkan teh diyakini. Ya cenah si ibu ieu geus sabulan teu ngaji ka persistri. Aya kan suudon? Pasti aya.
Ya ada lain malaikat orang pasti ada. Cuma jangan diamalkan, jangan diyakini. Mungkin, nah gitu harus ada mungkin. Atau jangan diomongkan. Ih si gue tahu sabulan teu ngajinya kemana? Nah gitu. Ai nanya nak itu mah dan nanya geuleuh, begitu mah nanya baik-baiknya. Hari ibu eta udah sebulan gak ngaji kemana nya? Nah eta mah kan lain nanya geuleuh. Boleh. Termasuk dalam riwayat lain kata Ibnu Hajar, Nabi pernah bersabda, "Salatun la yaslamu minha ahadun." Ada 3 perkara yang seorang pun tidak bisa selamat darinya, termasuk Nabi. Yang pertama at-tiarah. Tiarah teh ngarasa sial. Sok aya ngarasa sial? Aya orang yang kalah, orang yang gagal. Sok kamar mareleh porjaban. Aya ngarasa sial nah. Yang kedua adzon, prasangka. Yang namanya prasangka selalu ada. Bahkan jangan jauh-jauh, kita ke istri, ibu ke bapak, kita ke anak, ayo prasangka. Yang ketiga al-hasad, hasud. Aya we hasud. Melihat orang lain lebih dari kita, hasud itu pasti selalu ada. Pan setan mah yuwaswisu fi sudurin nas. Lalu kata sahabat, bagaimana tuh solusinya Rasul? Kata Rasul, idza tatayyarta fala tarji. Kalau kamu menganggap sial, jangan kamu kembali. Karena orang Arab dulu mun ngarasa sial teh balik deui teu jadi sapar teh. Dek dagang asa ngarasa sial ningali bueuk cenah gitu, biasana kan bueuk burung hantu balik deui. Ieu cenah aya hujan, mun aya hujan teh geus cenah pasti sial balik deui. Jangan, kata Nabi terus. Jangan terpengaruh kesialan itu. Atau bapak ibu ke hotel menang kunci nomor 13 ditukerkeun. Bade tukerkeun mah Bu. Nah, jangan ya terus nah buktikan. Atau misalkan ngitung dia mau nikah, efek teh ninggang bulan Sapar nya, saparengna lah. Alah geng bulan Sapar geser bulan sial kan. Jangan terpengaruh, lanjut saja. Wa idza dzananta fala tuhaqqiq. Kalau kamu berprasangka jangan diyakinkan. Pakai meureun tadi teh. Ka mana cenah ieu tasgil ieu istrila tara ngantor. Ka mana cenah si bapa eta istrila tara ngirim tajil ka masjid. Itu fala tuhaqqiq, jangan diyakinkan. Wa idza hasadta fala tabghi. Dan jika kamu hasud jangan tabghi, tadi jangan baghin, jangan melebihi batas, jangan diamalkan, lawan ya. Jadi ini sekali lagi, baik suudzon, hasud itu pasti ada. Tapi ketakwaan kita nanti yang berpengaruh pada bagaimana kita mengendalikan semuanya. Terakhir itu yang di atas nomor 6067. Ini dijadikan dalil oleh Imam Bukhari, ma yakunu minadh dzon. Dzon yang dibolehkan. Kata Nabi SAW kepada Aisyah, ma adzunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina syai'an. Aku tidak mengira si fulan dan fulan keduanya mengerti sedikit pun agama kita. Qala Laits, kata Laits, kana rajulaini minal munafiqin. 2 orang yang dimaksud dari munafik. Ini jadi dalil boleh kita suudzon kepada orang munafik yang jelas-jelas dia penjahat, sudah terkenal kedurhakaannya, sebagai tahdzir. Atau orang yang tidak dikenal boleh suudzon, boleh sebagai tahdzir ya. Tiba-tiba saja masuk ke rumah kita berkeluh kesah, maksud nama yang diberi bantuan gitu, lalu kita percaya buru-buruan dibikeun, jangan ya. Harus ada suudzonnya, jangan-jangan ini siapa, jangan-jangan ini siapa, boleh. Tapi tetap kembali ke dalil yang tadi, jangan diyakinkan 100%. Siapa tahu itu orang betul-betul butuh ya. Termasuk di sini
Di paling akhir di bawah kata Ibnu Umar, inna kunna idza faqadna ar-rajula fi isya'il akhirah asa'na bihil dhanna. Jika kami tidak menemukan seseorang pada sholat isya, artinya asalnya isya terakhir, karena isya itu dua, isya awal maghrib, isya al-akhirah, isya gitu. Jadi saya terjemahkan isya saja. Asa'na bihidzan, kami akan berprasangka jelek kepadanya. Boleh tidak suudon ka bapak-bapak utara ka masjid? Boleh? Boleh. Tapi tetap tadi jangan kemudian diyakinkan 100%. Kenapa? Ya mungkin sedang tidak sehat. Apakah tidak sehat badannya atau tidak sehat hatinya? Jadi kalau memang terang-terangan dia tidak beramal, boleh. Cuma tetap adab-adab lainnya, islah, ya adab tabayun harus tetap diamalkan. Mudah-mudahan ini semua menjadi panduan awal bagi kita dalam memanage hati kita, dalam memanage adab dan akhlak kita, sehingga kita semua mampu mengimplementasikan menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.